Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Harnelia dengan NIM S1S1 22056 dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo. Video ini saya buat untuk memenuhi pada tugas pada mata kuliah pengenalan pola, yang dimana pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi dan juga penerapannya. Nah, seperti biasa, kalau misalnya kita mendengar kata klasifikasi itu pasti tidak jauh beda dari pembelajaran mesin atau mesin learning, karena klasifikasi ini juga merupakan salah satu uh, dalam pembelajaran mesin. Biasanya kalau klasifikasi pada video kali ini kita akan menggunakan dataset MNIST. Nah, apa sih dataset MNIST ini? Nah, dataset MNIST ini adalah dataset yang memiliki gambar angka tulisan tangan. Jadi, dalam datasetnya itu isinya hanya angka tulisan tangan. Angka tulisan tangannya itu pun itu dari 0 sampai 9. Nah, untuk pengambilan datanya atau bagaimana kita processing data, melatih model, dan juga evaluasi model, langsung saja kita uh, ke Google Colab. Nah, di sini kita pakai untuk menjalankan kode dari MNIST tersebut. Nah, yang ini yang sebelumnya kita sudah pelajari pada pertemuan kemarin, bagaimana kita load data tersebut. Kemudian kita pisahkan data labelnya X dan Y, di mana data latihnya di sini 70.000 dan data ujinya 700. Kemudian di sini kita bagaimana kita menampilkan sampel pertama dari dataset tersebut. Kemudian bagaimana kita ingin di data uji ini jangan menampilkan gambar tapi dalam bentuk angka. Kemudian di sini menampilkan beberapa dataset dalam MNIST itu. Jadi di sini semua tuh hanya ada angka 1 sampai 9. 0 sampai 9. Kemudian di sini pembagian data testing, data training, 5 data pertama, kemudian bagaimana kita um, menggunakan import SG di Falsivar. Nah, sampai pada kita prediksi nilai atau angka 5 pada data tersebut. Nah, ini yang telah kita pelajari kemarin. Nah, ini juga ada ya tren prediksi di mana true, false, false. Maksudnya di sini adalah bahwa data pertama itu betul 5, kemudian data kedua itu false karena dia bukan 5. Jadi, sebenarnya dataset ini adalah kita membuat suatu model yang hanya mendeteksi angka 5 dan yang bukan 5 saja. Oke, karena ini sudah kita pelajari, jadi langsung saja kita lanjutkan materi selanjutnya. Bukan, maksud saya itu langkah selanjutnya setelah kita melakukan melatih model dan sebagainya. Selanjutnya di sini saya akan melakukan kode untuk precision and recall. Jadi kita tulis dulu precision and recall. Yang pertama, kalau untuk menghitung precision dan recall-nya sendiri itu kita harus import dari sklearn. Jadi kita tulis saja from sklearn matrix import precision score recall score precision score y-train koma y-train red. Nah, ini adalah kode untuk menghitung precision score-nya. Nah, di sini dari precision score dari data dan model yang setelah kita latih di atas ini, hasilnya adalah 0,83%.
Nah, saya akan menjelaskan sedikit kodenya, di mana di sini kita tadi telah mengimport precision score dari scalar matrixnya, yang di mana precision score ini itu uh, menghitung precision dari model precision, yang di mana biasanya itu kita bisa definisikan true false, false positif, false negatif seperti itu. Di mana precision ini gunanya adalah mengukur seberapa banyak prediksi positif yang benar. Nah, jadi semakin tinggi precisionnya, maka semakin sedikit model membuat kesalahan. Jadi maksudnya semakin sedikit model itu mendeteksi bahwa misalnya ini angka 5, tapi model mendeteksi itu bukan angka 5. Jadi itu dia tuh semakin sedikit tingkat errornya kalau precisionnya itu tinggi. Nah, selanjutnya, karena ini sudah precision, sekarang kita akan membuat kode untuk recall score-nya. Jadi, recall score, y train 5, y train thread. Kemudian kita jalankan. Nah, kalau tadi precision itu semakin tinggi, maka semakin baik untuk model karena semakin sedikit tingkat errornya. Sedangkan kalau recall ini, dia itu mengukur seberapa banyak sih dari total kasus positif yang berhasil dideteksi oleh model. Jadi semakin tinggi recallnya, berarti semakin sedikit kasus positif yang terlewat oleh model. Jadi dia bedanya dengan precision tadi, recall ini dia lihat apakah model ini pernah ada beberapa data yang dia lewati yang ternyata itu adalah data angka 5, tapi model tidak mendeteksi itu angka 5. Nah, setelah kita menghitung precision dan recall-nya, pastinya kita akan juga menghitung yang namanya Evans score. Jadi yang pertama, seperti di atas kita input dulu, maksudnya import dulu from scalar. Matrix import F1 score. F1 score itu Y train thread. Nah, seperti ini kita jalankan. Di sini muncul 0,73. Nah, kalau F1 score sendiri ini adalah rata-rata antara precision dan recall. Jadi, dia itu adalah nilai dari rata-rata antara precision dan recall. Yang dimana F1 score ini dia berguna untuk mencari keseimbangan antara precision dan recall. Jadi nilai tengah-tengahnya karena bisa kita lihat tadi di sini bahwa di precisionnya itu nilai positifnya itu 0,83 tapi di recallnya 0,65. Jadi ini dari rata-rata tersebut kita bisa dapat bahwa akurasinya adalah 0,73. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan kode decision function. Jadi Y scores sama dengan SGD CLF decision function sum digit nah, kode ini kita menggunakan namanya decision function, di mana decision function ini kita gunakan dari SGD CLF. Nah, ini fungsinya adalah untuk menghitung skor keputusan, jadi confidence skornya dari model terhadap sum digitnya. Nah, nilai yang muncul ini bisa negatif atau bisa juga positif. Jadi kalau misalnya nilainya positif, berarti dia lebih cenderung ke kelas positif. Sedangkan kalau nilainya negatif, berarti lebih cenderung ke kelas negatif. Tapi bisa kita lihat di sini, dia tuh positif ya. Jadi lebih cenderung ke kelas positif.
Baik, selanjutnya kita menggunakan threshold. Sini threshold sama dengan misalnya di sini 0, kemudian y sum digit breadth sama dengan y scores threshold y sum digit breadth. Kemudian kita coba jalankan. Nah, di sini kode yang dibuat tadi ini adalah membandingkan skor keputusan antara y-skornya dengan threshold 0. Nah, misalnya kalau y-skornya tadi ini lebih besar dari 0, maka digit diprediksi sebagai positif. Nah, jika atau disebut dengan true. Nah, kalau tadi di sini tampilannya adalah true, berarti uh, digitnya itu diprediksi sebagai positif. Tapi kalau misalnya y-skornya ini lebih rendah atau threshold lebih besar daripada y-score, maka otomatis dia akan diprediksi sebagai kelas negatif. Nah, kita coba lagi nih, bagaimana caranya kalau misalnya thresholdnya ini kita ganti dengan 800. Coba kita ganti di sini jangan 800 deh, 8000 ya. Nah, dia akan uh, mengeluarkan atau menampilkan outputnya itu false karena threshold ini dia lebih tinggi dari y-score. Jadi dia akan memprediksi itu salah atau false. Jadi model itu hanya akan mengklasifikasikan sesuatu sebagai positif kalau misalnya confidence-nya itu confidence score-nya itu lebih besar dari 8.000. Ini akan meningkatkan mungkin kalau pakai 8.000 pasti dia akan meningkatkan yang namanya precision-nya, tapi dia akan mengurangi recall-nya. Jadi tetap sama saja. Nah, selanjutnya ini kita akan mencoba beberapa metode seperti cross validation untuk meningkatkan akurasi. Jadi kita akan menggunakan cross validation dengan decision function. Ini y scores cross val predict SGD CLF X train Y train CV-nya itu 3 method. Ini yang saya bilang tadi ya, kita menggunakan metodenya dari decision function. Kita coba jalankan. Nah, sambil menunggu hasil, di sini saya akan menjelaskan bahwa di dalam cross validation ini dengan menggunakan decision function, di mana cross val predict-nya ini tuh untuk mendapatkan skor keputusan, di mana untuk setiap instance atau dalam X train atau dalam X data latih ini menggunakan cross validasi. Nah, di mana kalau cross validasi ini kita menggunakan CV-nya itu 3. Sebenarnya bebas mau berapa, tapi di sini kita menggunakan 3. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita akan melihat precision recall-nya berdasarkan cross validation prediction. Jadi kita import lagi from scalar matrix import precision recall curve precision recall
threshold, get train, kita coba jalankan kembali. Nah, di sini nilainya belum ada karena kita hanya mengimport precision recall curve-nya ini, yang dimana precision recall curve-nya ini merupakan daftar nilai precision dan recall yang untuk berbagai nilai threshold. Jadi isinya itu semua nilai threshold ya. Jadi kita langsung plot saja precision recall-nya dengan precision recall untuk threshold. Nah, saya akan membuat suatu kode untuk membuat grafik precision-nya antara recall dan juga precision terhadap threshold. Def plot precision thresholds. PLT plot threshold precision PLTX label kita copy dulu yang ini. PLT axis. Nah, ini biasanya kalau axis itu dia menempelkan besar dari kurva yang atau apa ya, plot yang ingin kita buat. 50.000 ya. Precision.
Nah, ini adalah kode untuk membuat grafik dari precision dan recall terhadap threshold yang telah kita buat sebelumnya. Serta di sini juga kita sudah tandai bagi threshold yang memberikan precisionnya itu 90%. Kita coba jalankan, semoga tidak ada error. Kita lihat ada error di line keempat. Ini sepertinya kurang tanda kurung ya. Kita coba lagi. Dia di bagian thresholds. Coba kita lihat errornya di bagian mana. Di sini kita harus ubah ya, supaya satu kali saja kita ubah. Oke, kemudian. Nah, kita tutup dulu yang ini. Nah, di sini muncul hasil dari grafik precision dan recall-nya, di mana untuk garis putus-putus yang warna biru adalah untuk precision dan yang warna hijau itu adalah garis untuk recall-nya. Jadi hasilnya seperti ini. Dia mencapai angka 0,90 di threshold-nya ini berapa ya? Mungkin sekitaran 1000 kali ya, atau di bawah dari 1000. Oke, lanjut kita akan membuat threshold 90% untuk precision-nya. Jadi threshold 90 precision sama dengan threshold NP arcmax precision 0,90. Kemudian kita jalankan. Nah, di mana di sini kita sudah menentukan threshold-nya mencapai precision di atas 0,90%. Kemudian setelah itu kita akan melakukan prediksi terhadap threshold yang naik di atas 90% tadi itu. Jadi, train pred 90 sama dengan scores threshold 90 precision. Kita coba jalankan untuk memprediksi. Setelah kita prediksi, kita akan melihat precisionnya dengan threshold yang masih yang di atas 90% tadi. Jadi precision, kita lihat ya berapa sih precision score-nya. Precision score ya train 5 train pred 90. Nah, di sini kita mendapatkan precision-nya itu
menggunakan threshold yang baru itu 0,90. Coba kita lihat precision sebelum kita tambahkan threshold barunya itu dia menghasilkan mana ya? Gitu. Oh, 0,83. Sedangkan yang terbaru ini 0,90 yang artinya itu ada peningkatan. Karena kita menggunakan thresholdnya itu yang di atas 90%. Selanjutnya setelah kita menghitung precision, pastinya kita akan langsung juga menghitung recall-nya juga. Karena precision dan recall ini tidak bisa terpisahkan. Jadi recall score get train berat 90. Nah, kita coba lihat hasil dari recall score-nya. Nah, di sini, ini permasalahannya. Presisinya tinggi, tapi recall-nya dia rendah. Dia hanya menghasilkan 0,47. Sedangkan sebelum kita menggunakan threshold yang baru, hasilnya itu lumayan tinggi loh. Dia itu hasilnya untuk recall-nya ini itu 0,65, tapi sekarang dia turun jauh jadi 0,47. Nah, jadi itu mungkin beberapa kelebihan dan kekurangan kalau kita menggunakan threshold baru dengan threshold yang sebelumnya itu nilainya stabil, tapi kalau yang sekarang itu precision tinggi tapi recall-nya itu turun jauh. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita melakukan multi-class klasifikasi? Jadi pada data tersebut tadi kita akan lakukan multi-class. Kalau tadi kan cuma klasifikasi, hanya angka 5 dengan yang bukan 5. Tapi ini kita akan melakukan multi-class klasifikasi yang dimana kalau multi-class itu ada banyak kelas. Di sini kita akan mencoba melakukan multi-class classification menggunakan SVM classifier. Kita akan menggunakan data itu pada 1000 sampel pertama dan melakukan prediksi untuk melihat sum digitnya. Jadi kita akan coba ya. Di sini kita tulis dulu multi-class classification. Nah, karena kita akan melakukan multi-class classification, berarti kita harus import dulu yang namanya SVC. Jadi from scalar SVM import SVC. SVM CLF SVC gamma auto random state empat puluh dua SVM CLF dot fit X train get train SVM CLF predict sum digit. Nah, kita jalankan.
Kita tunggu beberapa saat lagi ya. Em, kita tunggu karena dia sedang melakukan klasifikasi pada 1000 sampel pertama, jadi akan membutuhkan waktu yang agak lumayan lama. Jadi kita harus menunggu. Di sini SVM CLF.fit Xtrend Ytrend. Jadi datanya itu kan tadi datanya kita sudah bagi Xtrend dan Ytrend. Nah, sekarang itu dia sedang mengambil data 1000 data pertama. Kita tunggu. Nah, jadi data menggunakan SVM classifier tadi ini kan dia seperti yang saya katakan sebelumnya, dia mengambil 1000 sampel pertama dan sekaligus memprediksi menggunakan SOM digit. Jadi memang membutuhkan waktu yang agak lumayan lama. Ini kita bisa lihat sudah 2 menit berjalan kode yang telah kita coba run tadi. Uh, karena sambil menunggu selesai kodenya dijalankan atau di run, kita lanjut saja ke kode di bawahnya. Tapi kode yang di bawah ini kita hanya tulis saja untuk penjelasan nanti itu setelah uh, hasil dari kode ini keluar. Jadi kita tulis saja kodenya untuk runnya itu nanti setelah hasil dari sini sudah keluar. Oke, kita lanjutkan. Sambil menunggu hasil dari support vector classifier atau SVM classifier. Jadi kita lanjutkan kode selanjutnya saja. Di sini karena kita tadi di atas menggunakan SOM digit, jadi di bawah juga kita akan menggunakan SOM digit scores. SVM
CLF decision function. Ini sudah 6 menit berjalan dan kita masih menunggu hasil dari keluaran kode tersebut dari SVM Classifier. Karena kita juga tidak bisa menjalankan kode di bawahnya karena kode untuk SVC-nya ini belum keluar. Jadi saya hanya menulis supaya mengefisiensikan waktu. Jadi saya juga ingin menjelaskan bahwa kode yang kami atau yang saya sedang ketikkan ini kita uh, ber, langsung kita ikuti berdasarkan dari buku yang telah disediakan oleh dosen pengampu kami, di mana di sini kita akan melakukan binary class seperti yang sudah saya jelaskan, kemudian beberapa present run recall yang sekarang telah sedang kita jalankan. Nah, yang seperti ini tadi itu, yang ini. Kemudian kita juga akan melakukan Nah, sekarang itu kita sudah masuk di multi-class klasifikasi. Nah, bagian ini. Ini sudah 9 menit berjalan. Ini agak sedikit lumayan lama. Jadi kode ini tuh melatih SVC pada set pelatihan menggunakan kelas target asli dari 0 hingga 9. Kalau kita lihat data setnya tadi, bukan kelas target 5. Jadi uh,
multi-class yang kita pakai ini itu menggunakan semua dataset. Nah, kalau dataset sebelumnya kan seperti yang saya bahas, dia hanya akan mendeteksi apakah ini 5 dan bukan 5. Sedangkan pada multi-class classification ini kita sudah menggunakan semuanya, Yetrain. Itulah kenapa tadi di sini ada Yetrain 5. Maksudnya adalah dia itu data latih yang hanya angka 5 saja yang dia prediksi. Tapi di sini kita sudah menggunakan Yetrain tanpa Yetrain 5 karena di sini kita sudah melakukan semua. Kita akan melatih semua data, 1000 data pertama pada data emis itu, bukan hanya data yang hanya angka yang 5 saja. Nah, oleh karena itu dia jadi lebih lama, membutuhkan waktu lama untuk menggenerate semua data-data 1000 data pertama karena yang dilakukan ini adalah semua data, bukan hanya data yang berangka 5 saja. Dan kenapa kita menggunakan multi-class, kenapa tidak menggunakan klasifikasi? Karena yang pertama, klasifikasi yang hanya dua saja targetnya, seperti yang kita lakukan sebelumnya antara 5 dan bukan 5 itu kan namanya binary klasifikasi atau hanya memiliki dua kelas. Dia hanya akan mendeteksi apakah ini angka 5, kalau bukan angka 5 berarti bukan 5, seperti itu. Tapi di sini kita harus menggunakan multi class classification karena ada 9, maksud saya 10 angka yang akan kita deteksi kelasnya. Apakah ini kelas angka 0, kelas angka 1, kelas angka 2, kelas angka 3, sampai dengan kelas angka 9. Makanya di sini kita menggunakan multi-class classification dan juga menggunakan Yetrain tanpa embel-embel Yetrain 5 di belakangnya. Karena di sini kita akan menggenerate semua data latih itu tanpa melihat apakah ini angka berapa, apakah ini harus angka 5 atau angka yang lainnya. Jadi semua angka dia akan generate 10 sampel data, 1000 sampel data pertama. Makanya di sini kita menggunakan multi class classification yang dimana menggunakan klasifikasi banyak kelas karena ada 10 kelas yang akan kita deteksi apakah dia ini kelas 0, kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai dengan kelas 9. Jadi kita menggunakan multi class classification. Nah, kalau untuk random state-nya sendiri sama dengan 42, biasanya sebenarnya random state-nya itu seperti namanya random. Jadi kita sebenarnya bisa memilih apakah dia itu angka 100, angka 0, 1, 7, 2, 3, 6 itu terserah. Tapi biasanya orang itu default-nya menggunakan random state-nya itu selalunya 42. Oke, karena lama jadi saya akan jeda videonya dan akan melanjutkan videonya ini ketika sudah hasilnya sudah keluar. Oke, jadi ini hasilnya sudah keluar ya. Didapatkan di sini arraynya itu 5 dengan data type-nya itu UIN 8. Jadi tadi cukup lama ya kita tunggu hasilnya supaya karena dia meload banyak sekali data dengan keterbatasan. Mungkin penyimpanan dari laptop saya memang agak kurang juga jadi agak lama untuk menampilkan 1000 sampel pada dataset MBS-nya.
Oke, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di sini ya, saya tulis terlebih dahulu untuk bagian decision function pada SVM. Kita coba jalankan. Di sini terjadi error karena kita telah ubah GPU-nya, jadi saya ulang dulu ya guys. Yang membutuhkan waktu yang agak lumayan lama lagi karena tadi terpengaruh jaringan ya teman-teman. Oke, kita jeda terlebih dahulu lagi karena jaringannya teman-teman, mohon maaf. Oke, ini sudah muncul ya hasilnya untuk SVM pada saat import support vector classifier, yang dimana ini dia mengimpor 1000 sampel pertama dan melakukan prediksi menggunakan SOM digit. Nah, ini menggunakan waktu ini cukup lama ya. Jadi tadi saya sudah mengubah runtime tipe-nya jadi TPU karena tadi TPU ya kalau tidak salah. T4 lah ya. Karena tadi sempat memakai GPU tapi dia tidak mampu. Kemudian ini kode kedua, SOM digit score. Nah, ini tuh decision function pada SVM. Kalau tadi kan decision function pada SVM juga. Nah, ini di mana menghasilkan skor keputusan untuk setiap kelas. Jadi, ini ada berapa kelas ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kenapa ada 10? Karena seperti yang saya jelaskan tadi bahwa di sini kita melakukan train atau menguji sebuah data pada MNIST itu semua data, bukan hanya data yang memiliki angka 5 saja, tapi semua data. Jadi, kenapa disebut multi-class, klasifikasi, atau yang disebut dengan klasifikasi dengan kelas yang lebih dari 2, karena di sini kita bisa lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan sampai 10 kelas. Karena kelas 0, 1, 2, sampai dengan kelas 9. Nah, selanjutnya di sini kita akan prediksi kelas terbesarnya. Jadi kita pakai NP Argmax SOM digit score, di mana di sini kita menggunakan untuk menentukan indeks kelas dengan skor tertingginya. Jadi kita lihat kelas yang tertinggi ya, COF classes. Kita coba run. Nah, di sini hasilnya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maksudnya di sini adalah indeks kelas dengan skor tertinggi, yaitu kelas 0, kemudian kelas 1 sampai dengan kelas 9. Nah, selanjutnya kita akan lihat daftar kelas apa saja sih yang dikenali oleh model, jadi SVM.
clf dot classes lima. Oke, kita coba run lagi. Nah, di sini yang dikenal itu hanya ada 5 data. Bukan, maksud saya itu menampilkan kelas menampilkan nama kelas yang kelima. Kemudian selanjutnya kita akan menggunakan one OVR atau one VS Res classifier, di mana di sini kita akan melatih model SVM kita dengan pendekatan one VS Res untuk klasifikasi multiklasnya. Jadi kita import lagi from sklearn multiclass. Maaf. Multiclass import one class classifier OVO CLF one vs one classifier OVO CLF dot fit xtrain ytrain OVO CLF predict. Jadi kita mengimpor one vs one classifier dari scikit-learn dari multiclass. Kita coba kembali jalankan. Jadi ini tuh sama dengan yang ini. Nah, setelah kita nanti one vs one classifier-nya ini sudah runtime, kita juga akan menghitung jumlah klasifikasi dari OVR-nya. Oh, sepertinya salah ya, on flash. Harusnya on vs res ya. Wow. Astagfirullah. Oke, jadi karena kesalahan dari jaringan, jadi saya akan klik kodenya satu kali, kemudian runtime satu kali juga. Jadi karena jaringan di sini tuh kurang baik, jadi sedikit-sedikit terputus dan itu menghambat penjelasan saya terhadap tugas-tugas ini. Jadi saya akan klik semua kodenya. Namun saya juga pasti akan menjelaskan juga kepada teman-teman sekalian.
Nah, ini tuh one phase rest. Jadi tadi tuh sempat salah. Salah ya, harusnya tuh one phase rest. Tapi yang saya tulis tadi sebelumnya tuh one vs one. Jadi ada beberapa sedikit kesalahan. Jadi saya akan tulis semua kodenya, lalu kita run satu kali supaya tidak ada lagi kesalahan-kesalahan seperti tadi. Kemudian SGD, CLF, Nah, kalau untuk len tadi ini itu digunakan untuk melihat jumlah klasifikasi pada OVR atau one vs rest classifier. Jadi dia akan menampilkan jumlah estimator harus sesuai dengan jumlah kelas. Jadi nanti jumlah kelasnya ini dan jumlah estimator yang akan muncul harusnya dan sebagian mestinya harus sesuai dengan jumlah kelasnya. Kemudian untuk SGD CLF.fit ini itu dia untuk multi class. Jadi kita akan gunakan SGD classifier untuk klasifikasi multi class. Jadi kita akan mengklasifikasi. Setelah itu kita akan menggunakan juga decision function pada SGD. Seperti yang kita lakukan pada sebelum-sebelumnya. Jadi ini sebenarnya ini sama, cuman bedanya kita menggunakan semua data. Sedangkan yang tadi itu hanya menggunakan data yang ada angka 5-nya saja. Gitu. Selanjutnya kita akan cross validasi juga. Jadi semuanya itu kurang lebih sama karena kita menggunakan data yang sama juga, hanya tadi metodenya yang berbeda. Kalau tadi kita menggunakan yang angka 5 saja, yang kita akan deteksi dan klasifikasi, sedangkan yang sekarang ini kita akan klasifikasi semuanya. Nah, kalau yang ini kan untuk cross validation ya pada SGD. Kemudian kita juga akan menerapkan uh, standarisasi. Nah, kalau yang tadi cross validation ini sama, kita menggunakan cross validation val-nya itu ada 3, seperti yang di atas juga. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan standarisasi dan cross validation. Jadi kita akan input from sklearn preprocessing import standar scalar sama dengan standar scalar kemudian x train scalar dot fit transform x train as type numpy float 64 cross val score
SGD CLF X train scald Y train CV-nya itu kita samakan, itu 3. Scoring akurasi. Nah, jadi kalau yang ini adalah standarisasi yang dimana pada data sebelum kita latih model itu kita akan meningkatkan akurasinya. Jadi kita lakukan standarisasi. Nah, ini adalah kode lengkap yang saya lakukan untuk klasifikasi berdasarkan buku yang telah dijelaskan oleh dosen pengampu. Uh, karena harusnya ini saya jelaskan satu-satu, kemudian run satu-satu juga. Cuman karena jaringan yang kurang bagus, dan ketika jaringannya kurang bagus, biasanya dia runtime-nya akan hilang dan kita akan ngulang kodenya. Jadi sekalian saya tulis semua kodenya, kemudian tadi sudah saya jelaskan juga mengenai import standard scalar, kemudian bagaimana kita menggunakan cross validation. Jadi kita langsung saja runtime ulang. Mungkin kita akan tunggu sampai 5 menit, tapi kalau ketika 5 menitnya masih belum muncul hasilnya, belum selesai, maka kita harus jeda terlebih dahulu lagi seperti sebelumnya. Kita tunggu selama 5 menit. Kita tunggu sampai jam 11.40. Kalau belum selesai kita jeda dulu ya teman-teman. Nanti setelah semuanya terang semua baru saya lanjutkan kembali video tugas saya. Kita tunggu sedikit lagi.
Oke, karena sambil kita tunggu jadi kita jeda terlebih dahulu karena sepertinya ini akan lama ya. Oke, jadi tadi kode yang setelah saya jalankan itu sudah terun semua, sudah jalan semua dan sudah menampilkan outputnya semua. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit kembali mengenai yang pertama di sini ada SGDCLF decision function yang dimana kita akan membuatkan decision function untuk dari SPM CLF ini. Kemudian setelah itu kita lakukan uh, cross validation. Ini cross validation-nya dan juga ini standarisasi. Jadi supaya akurasinya makin tinggi. Dan dihasilkan di sini untuk panjangnya itu ada 10, kemudian untuk multi kelasnya sendiri itu array-nya itu ada 3, klasifikasi multi kelasnya, kemudian decision function-nya itu ada beberapa di sini minus, ada juga yang di sini minus semua ya. Jadi dia ke arah negatif. Kemudian untuk cross validation cross-nya itu ada akurasinya dengan fold-nya itu ada 3, 0,87, 0,85 dan juga 0,86 yang dihasilkan dari akurasi model menggunakan cross validation 3 fold. Nah, selanjutnya ini ada standarisasi. Di sini menghasilkan setelah dilakukan standarisasi pada data sebelum kita latih model, supaya dia bisa meningkatkan akurasinya. Dan di sini bisa kita lihat akurasinya lumayan meningkat dari 0,87 menjadi 0,89 dan 0,85 menjadi 0,89 dan juga dari 0,86 menjadi 0,90%. Jadi ini sangat tinggi ya teman-teman. Jadi kesimpulan yang bisa saya jelaskan pada video kali ini yang saya jelaskan mengenai klasifikasi. Yang pertama itu tadi telah kita lakukan evaluasi model ya menggunakan binary classification, kemudian kita juga sudah menggunakan decision function, kemudian kita juga melakukan multi class classification dan juga kita validasi model lagi. Jadi pada bagian pertama ini kami menggunakan berfokus pada evaluasi binary yang dimana itu hanya 2 kelas yaitu angka 5 dan juga bukan 5. Kemudian di sini kita lanjut berfokus pada multi class classification di mana di sini kita tidak hanya mengenali angka 5 saja tetapi mengenali dari angka 0 sampai dengan angka 9. Nah, kemudian di sini pada bagian akhir kita lakukan validasi dan peningkatan performa model dengan menggunakan cross validation dan standardization. Dan terbukti di sini bisa kita lihat akurasi dari model tersebut tuh lumayan meningkat. Jadi kode ini mungkin yang bisa saya jelaskan mengenai kode klasifikasi mulai dari binary klasifikasi, multi class, kemudian bagaimana cara kita meningkatkan performa model dengan menggunakan validasi dan juga peningkatan dengan standarisasi. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.